Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek, motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AM Kep. 1 buah sapu hijau merah dilusi star warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis Herlina Dewi SPD. Terakhir, membebankan biaya perkara kepada negara. Putusan nomor 104 dari Pitsus dari 2024 dari PN Andulu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Andulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Supriyani SPD binti Sudiarjo, tempat lahir Wonwaraya, usia 36 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wonwaraya, Kecamatan Barito, Kabupaten Kemangi Selatan. Agama Islam, pekerjaan guru honorer. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Andri Darmawan SH MH CLA CIL CRA CLBC, Samsudin SH CIL Rahamildi SH dan Kasran Silondai SH, Suwarsono SH, Agus Mundu SH, Imade Wirawan SH MH CMK CC TMCHP, Adi Yusuf SH, Erik Ari Prabowo SH, Yusuf Kontesa SH MH, Fitriani Saleh SH, Darwis SH, Taufik SH, Albertus Pakawi SH, Fitra Masalisi SH, Mursalim SH, Firman SH MH, Tisrandi SH, Nelis Mayana SH, Ardianto SH, Rosita Musfita SH. Kesemuanya advokat atau para legal pada kantor lembaga bantuan hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Cabang Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 048/LBH strip Hami strip Konsen dari kuasa garing 10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Andulu dengan register nomor 109 SKP 10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Putri Lestari Bulu Simanjunta SHMH, Ziona Tambunan SHMH, Rahmat Zulfikar SH, Ibarudin Sadauda SH, Rahmat Rauf SH. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Putri Lestari Bulu Simanjunta Partner beralamat di Jalan Bukit Kemuning Raya nomor 424-425 Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Panitiaan Pengadilan Negeri Andulu dengan register nomor 110 SK PIT 10/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Terdakwa menyatakan mencabut kuasa terhadap advokat Samsudin SHMH sebagaimana dalam surat kuasa nomor 048 dari LBH Hani Konsel garing kuasa garing 10/2024 tertanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 6 November 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulu sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024. Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulu sejak tanggal 22 Oktober 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan ini, setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan ini, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terlampir dalam putusan ini, setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam putusan, menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela nomor 104 dari Pitsus dari 2024
garing PNA dulu tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagaimana terlampir dalam putusan ini yang tidak perlu dibacakan kembali, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama, anak korban Muhammad Caesar Dalfawibowo, kemudian anak saksi Afisa Safira, kemudian anak saksi Izzatun Nafsiyah, saksi Nur Fitriana AM Kebidanan, kemudian saksi Bowo Hashim, kemudian saksi Lilis Herlina Dewi SPD, saksi Sana Ali SPD, kemudian saksi Siti Nuraisah SPD yang keterangannya tidak perlu dibacakan lagi, menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan. Menimbang bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Rokiman yang keterangannya tidak perlu dibacakan lagi. Kemudian terdakwa telah mengajukan ahli. Yang pertama ahli Susno Duaji, kemudian ahli Reksa Ijadiri Amril, kemudian saksi ahli Dr. Raja Alfat Fatih Widya Iswara yang keterangannya tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah, satu buah sapu hijau merek Idosi Star warna hijau. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa surat keterangan visum RPPU nomor 445 dari 099 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sifaul Hayat Zainal Priyo selaku dokter pemeriksa pada BLUD UPTD Puskesmas Palangga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna kehitaman dengan ukuran luka pada paha kanan bagian belakang panjang 6 cm dengan lebar 0,5 cm, luka pada paha kiri bagian belakang panjang 3,3 cm dengan lebar 1,1 cm akibat kekerasan benda tubuh. Kemudian kutipan akta kelahiran nomor 7405 LT strip 2103 2017 strip 0029 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Dr. Andrus Rustam Silondai MSI dengan NIP 1958 0127 197 903 1005 menyatakan bahwa anak korban Muhammad Caesar Dalfawibowo lahir di Kendari pada tanggal 9 Desember 2016 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah Bowo Hashim dan Ibu Nur Fitriana, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan pada tanggal 24 April 2024 umur anak korban adalah 7 tahun 11 bulan dan masih tergolong anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kemudian surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan nomor 800 dari 54 dari 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang penugasan guru dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil jenjang sekolah dasar lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan di Andulu pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Erawan Suplayuda SPD LPD Pembina Utama Muda selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan menyatakan Supriyani lahir di Wonowaraya tanggal 25 April 1988, status tugas induk tempat tugas SDN 4 Baito jenis PTK guru kelas pendidikan S1 bidang studi pendidikan guru kelas SD atau MI status kepegawaian GTT mata pelajaran diajarkan di guru kelas. Menimbang bahwa berdasarkan laporan sosial pendampingan anak berdasarkan dengan hukum sebagai anak korban tertanggal 18 Juli 2024 disusun oleh Novita Sari Esos selaku pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial perlindungan anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Sulawesi Tenggara Konawe Selatan tahun 2024 dengan kesimpulan klien anak mengalami kemungkinan trauma, klien anak memerlukan dukungan psikologis dari keluarga dengan rekomendasi bahwa pelaku perlu diberikan putusan atau hukuman yang seadil-adilnya serta bisa memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku khususnya
dan guru pada umumnya. Mengingat oknum guru sebagai pelaku adalah manusia biasa yang beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan memiliki anak kecil serta sebagai guru honorer di sekolah SDN 4 Baito, diharapkan kepada penegak hukum untuk menerapkan upaya paksa kepada pelaku dalam proses hukum dengan sebijak mungkin agar tidak menghalangi proses belajar mengajar anak didik yang menjadi tanggung jawab oknum tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terlampir dalam putusan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. Unsur ke-1, setiap orang menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Menimbang bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa sebagaimana di muka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Supriyani SPD binti Sudiharjo yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh penuntut umum L. in person. Menimbang bahwa terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan tidak terdapat L. in person. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Unsur kedua, menyesatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak adalah bersifat alternatif sehingga hanya terbukti salah satu sudah cukup untuk dinyatakan terbukti memenuhi unsur. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menempatkan ialah membuat anak dalam kondisi lingkungan atau situasi maupun keadaan tertentu yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang dimaksud membiarkan ialah mengabaikan anak, padahal secara sadar dan nyata mengetahui anak dalam keadaan atau situasi yang rawan atau cenderung mendapatkan kekerasan. Menimbang bahwa pengertian kekerasan sesuai ketentuan pasal 1 angka 15A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7405 sekian tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa anak korban Muhammad Cesar Dalfa Wibowo lahir di Kendari pada tanggal 9 Desember 2016 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah Wibowo Hasim yang ibu Novitiana, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan pada tanggal 24 April 2024 umur anak korban adalah 7 tahun 11 bulan dan masih tergolong anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sehingga sub unsur anak terpenuhi.
Menimbang bahwa terdakwa adalah seorang guru honorer di SDN 4 Baito sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penang Selatan nomor 800/54 dari 2023 tanggal 31 Maret 2023. Menimbang bahwa orang tua dari anak korban adalah saksi Wibowo Hasim ayah 9.15 WITA sampai dengan pukul 10 WITA dilanjutkan kembali dengan kegiatan belajar mengajar. Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 8 WITA terdakwa mengajar di kelas 1B, sementara saksi Lilis Herlina Dewi mengajar di kelas 1A. Selanjutnya, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas 1A tersebut untuk keperluan mengisi absen di kantor sekolah yang letaknya hanya berbeda satu ruangan dengan kelas 1A. Lalu saksi Lilis Herlina Dewi sempat melihat terdakwa sedang mengajar di kelas 1B karena ruang kelas 1A dan kelas 1B bersebelahan dan hanya kurang 5 menit saksi Lilis Herlina Dewi sudah kembali ke kelas 1A. Selanjutnya pada pukul 9 WITA sampai dengan pukul 9.15 WITA, murid-murid diberikan waktu istirahat kelas lalu masuk kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar sampai dengan pukul 10 WITA. Kemudian seluruh murid pulang sekolah, sedangkan saksi Lilis Herlina Dewi masih berada di sekolah hingga pukul 12 WITA karena saksi Lilis Herlina Dewi harus menyelesaikan administrasi kelas 1A. Menimbang bahwa di hari yang sama, yakni hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 7.15 WITA terdakwa tiba di SDN 4 Baito. Selanjutnya terdakwa masuk di kelas 1B untuk membersihkan ruangan kelas karena untuk kelas 1 yang membersihkan adalah guru. Kemudian terdakwa menuju ke kantor sekolah untuk absen manual. Selanjutnya sekira pukul 8 WITA terdakwa memulai kegiatan belajar mengajar di kelas 1B. Selanjutnya setelah belajar membaca selesai, waktunya untuk jam istirahat sekitar 15 menit, yakni dari pukul 9 WITA hingga pukul 9.15 WITA. Kemudian setelah istirahat dilanjutkan kembali dengan kegiatan belajar mengajar di mana pada saat itu terdakwa memberikan tugas atau pekerjaan rumah seperti biasa. Setelah itu tepat pukul 10 WITA seluruh murid kelas 1B berdoa sebelum pulang sekolah. Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, saksi Wibowo Hasim sedang persiapan untuk sholat Jumat dan saat saksi Wibowo Hasim hendak memandikan anak korban, saat itu saksi Nur Fitriana menyampaikan kepada saksi Wibowo Hasim dengan mengatakan, "Oh ya Pak, kemarin Ibu lihat ada bekas luka merah kehitaman di pahanya. Ibu tanya katanya jatuh dengan papa di sawah." Selanjutnya saksi Wibowo Hasim memanggil anak korban, lalu saksi Wibowo Hasim melihat luka anak korban tersebut, lalu saksi Wibowo Hasim mengatakan kepada saksi Nur Fitriana, "Ibu luka seperti itu wajarkah karena jatuh? Coba tanya ke anakmu yang sebenarnya." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, "Coba ingat baik-baik, Mas jujur, Mas sayang nggak sama ibu?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Mas sayang." Lalu anak korban mengakui dengan mengatakan, "Saya dipukul mamanya Alfa." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, "Mamanya Alfa itu siapa?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Ibu Supriyani." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, "Mas dipukul kenapa?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Aku belum selesai menulis." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kembali kepada anak korban dengan mengatakan, "Mas dipukul pakai apa?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Mas dipukul pakai sapu." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya dengan mengatakan, "Siapa saja yang melihat pada waktu Mas dipukul?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Ada Iza dan Afisa." Menimbang bahwa selanjutnya saksi Lilis Herlina Dewi ditelepon oleh saksi Nur Fitriana yang kemudian bertanya kepada saksi Lilis dengan mengatakan, "Siapa yang mengajar di kelas 1A selama seminggu ini?" Lalu saksi Lilis Herlina Dewi menjawab dengan mengatakan, "Yang mengajar di kelas 1A dalam waktu seminggu ini adalah saya." Selanjutnya saksi Nur Fitriana mengatakan kepada saksi Lilis bahwa di paha anak korban terdapat luka dan diketahui ada luka pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saat hendak dimandikan oleh saksi Nur Fitriana. Lalu saksi Lilis sempat berbicara dan bertanya kepada anak korban melalui sambungan telepon tersebut yang mana anak korban mengatakan dipukul di kelasku oleh ibu guru Supriyani.
Lalu saksi Lilis bertanya kembali kepada anak korban dengan mengatakan, kalau kamu dipukul di kelasnya Ibu Guru Lilis, kenapa saya tidak tahu? Di mana Ibu Guru Lilis waktu kamu dipukul sama Ibu Guru Supriyani? Saat itu anak korban belum menjawab pertanyaan dari saksi Lilis. Lalu saksi Wibowo Hasim mengambil alih dengan mengatakan kepada saksi Lilis, Ibu, kalau cara pembinaannya seperti ini saya tidak terima. Saya akan menempuh jalur hukum. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Wibowo Hasim koordinasi dengan Bapak Kapolsek Baito. Lalu saksi Wibowo Hasim, saksi Nur Fitriana dan anak korban datang ke kantor Polsek Baito. Lalu Bapak Kapolsek Baito melihat luka tersebut. Lalu Bapak Kapolsek Baito bertanya kepada saksi Wibowo Hasim dengan mengatakan, coba konfirmasi kepada yang bersangkutan, Pak Bowo maunya bagaimana? Lalu saksi Wibowo Hasim menjawab dengan mengatakan, saya ikut komandan. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh penyidik Saudara Jeffrey yang meminta terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Baito. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung datang. Dan setibanya terdakwa di kantor Polsek Baito sudah ada penyidik Saudara Jeffrey, Bapak Kapolsek Baito, saksi Wibowo Hasim, saksi Nur Fitriana, anak korban dan anak Davi. Selanjutnya terdakwa diperlihatkan adanya luka pada paha anak korban. Lalu terdakwa kaget dan berkata, kenapa begitu? Kapan saya pukul kamu? Di mana? Lalu Saudara Jeffrey mengatakan kepada terdakwa, coba ingat-ingat kembali, jangan sampai lupa. Lalu Bapak Kapolsek Baito juga mengatakan kepada terdakwa, coba ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Lalu saksi Wibowo Hasim juga mengatakan, ini ada yang lihat ibu memukul. Namun terdakwa tetap mengelak dan mengatakan tidak. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Nur Fitriana membuat laporan polisi dan melaporkan terdakwa. Selanjutnya saksi Nur Fitriana bersama anak korban, Saudara Jeffrey dan saksi Wibowo Hasim menuju ke SDN 4 Baito dan bertemu dengan saksi Nuraisa. Kemudian Saudara Jeffrey meminta ditunjukkan kelas anak korban untuk mencari barang bukti. Lalu Saudara Jeffrey masuk ke dalam kelas 1A, sedangkan saksi Nur Fitriana tidak ikut masuk ke dalam kelas tersebut. Kemudian saksi Nuraisa bertanya kepada saksi Nur Fitriana dengan mengatakan, kenapa? Lalu saksi Nur Fitriana menjawab dengan mengatakan, ini loh Bu, Dalva dipukul mamanya Cahya. Lalu saksi Nuraisa menjawab dengan mengatakan, oh mamanya Cahya Ibu Supriyani. Lalu saksi Nuraisa bertanya kepada saksi Wibowo dengan mengatakan, kapan kejadiannya Pak? Lalu saksi Wibowo Hasim menjawab dengan mengatakan, saat pakai baju batik. Lalu saksi Nuraisa menyampaikan kalau baju batik itu hari Rabu dan Kamis. Selanjutnya datang Saudara Jeffrey keluar dari kelas 1A bersama dengan anak korban dan anak Dalvi. Kemudian saksi Nur Fitriana memperlihatkan kepada saksi Nuraisa luka pada paha belakang anak korban dengan mengatakan, coba dilihat lukanya. Kalau anak ibu seperti ini, bagaimana? Lalu saksi Nuraisa, kuasa kehakiman menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian negatif Wetelis sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yang menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 dari PUU angka Romawi 8 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut. Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27 pasal 65, pasal 116 ayat 3, 4
Pasal 184 ayat 1A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan saksi, tetapi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun pertimbangan hukum dari pasal dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur pasal dakwaan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 dan alternatif kedua, maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada poin ke-1 tuntutannya meminta agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah, namun sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan di atas, di mana terdakwa dinyatakan tidak pendek motif batik dan celana panjang warna merah yang telah disita dari saksi Nur Fitriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah sapu hijau merek Fidosi Star warna hijau yang telah disita dari saksi Lilis Dewi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lilis. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara, mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan saudara berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek, motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AM Cap. Satu buah sapu hijau merek Fidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis Herlina Dewi SPD. Terakhir, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Stefilo Sano SH sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawati Ali SH dan Sidik Jati Kusuma SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tim Bulwahmono SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andolo, serta dihadiri oleh Ujang Sutisna SH, Gustarian Arifin SH, dan Nur Galifah Hardinasari SHMH penuntut umum, dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, sekarang duduk. Baik ya, atas putusan ini baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki haknya untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian seluruh rangkaian sidang dinyatakan selesai, sidang dinyatakan ditutup. Selamat
Kado terindah. Yuk, santai.